Akhir-akhir ini, hubungan Indonesia dan negara-negara di ASEAN kurang baik. Hal itu dikarenakan Indonesia sering mendapatkan sindiran usai menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, bahkan saking parahnya ada yang menyebut bahwa Indonesia adalah anak emas FIFA. Hal itu dikarenakan FIFA tetap mempercayakan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, padahal sebelumnya ada sebuah tragedi yang membuat Indonesia sangat malu di mata dunia. Melihat hal tersebut membuat Presiden FIFA Gianni Infantino berkomentar. Lantas seperti apa komentarnya? Inilah jawabannya. ซึ่งปรากฏว่าทีมกรีฑาของไทยค่ะ Bộ Phù Hàm Tam Trận cũng đã bước vào buổi tập của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Setelah FIFA secara resmi mengumumkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, bukannya mendukung Indonesia, negara-negara di ASEAN malah memberikan tuduhan-tuduhan yang tak wajar kepada Indonesia. Salah satu tuduhan yang mereka lontarkan adalah soal status Indonesia di mata FIFA, di mana bagi mereka status Indonesia saat ini adalah anak emas dari FIFA. Hal itu membuat apapun keinginan yang diinginkan Indonesia pasti akan diberikan oleh FIFA, termasuk permintaan untuk kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Selain itu Indonesia juga terbebas dari hukuman berat, padahal saat itu Indonesia melakukan pelanggaran yang sangat fatal, yakni dengan adanya tragedi Kanjuruhan. Situasi inilah yang membuat ASEAN semakin yakin bahwa FIFA begitu sayang dengan Indonesia. Football world is in a state of shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya. This is a dark day for football and the tragedy beyond comprehension. I extend my deepest condolences to the families and friends of the victims who lost their lives following these tragic incidents. Setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Selama ajang itu bergulir, Indonesia dinilai sukses dalam menggelar ajang 2 tahunan itu, di mana kesuksesan itu ditunjukkan dari bagaimana reaksi tim tamu yang begitu nyaman berada di Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga berhasil memenuhi target yang diberikan oleh FIFA. Bahkan dari sisi performa pemain timnas Indonesia juga dinilai sangat baik. Meskipun mereka gagal untuk lolos ke babak 16 besar, namun setidaknya Indonesia tidak menjadi lumbung gol dari lawan-lawannya. Hal inilah yang membuat ASEAN semakin panas. Nampaknya ASEAN akan semakin panas, bagaimana tidak, setelah berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia berencana untuk kembali mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, yang rencananya akan diselenggarakan di tahun 2025 mendatang. Dalam hal ini Indonesia sengaja mengajak Singapura untuk menjadi tuan rumah bersama. Situasi ini sangat membingungkan, mengingat Singapura adalah negara yang hanya memiliki beberapa stadion saja, berbeda halnya dengan Malaysia yang memiliki stadion yang lebih banyak. Namun entah mengapa Indonesia mengajak Singapura dibandingkan Malaysia untuk menjadi tuan rumah bersama. Penyelenggaraan Piala U20 di tahun 2025 dan U17 untuk tahun 2025 sampai 2029, dan bidding bersama-sama dengan Singapura. Saya yakin Indonesia dan Singapura akan dapat menjadi tuan rumah yang baik untuk U17 dan U20. Melihat peluangnya, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk kembali menjadi tuan rumah. Situasi ini ditunjukkan saat FIFA memberikan pujian kepada Indonesia. Selain itu FIFA juga berjanji akan kembali menggelar ajang lainnya di Indonesia. Fakta ini akan menjadi bahan untuk negara ASEAN kembali menuduh Indonesia sebagai anak emas FIFA. Hal itu dikarenakan FIFA lebih berpihak kepada Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Dari FIFA sangat positif, bahkan FIFA menawarkan beberapa event ke depan, belum tahu tapi eventnya apa, yang pasti positif.
Karena stadion kita baik, kualitas daripada rumput, akses, hospitality, hotel, airport service, sebagai bangsa Indonesia, mereka semua puas, mereka melihat gelaran Piala Dunia U17 di kita sebagai salah satu yang terbaik sekarang ini. Selama penyelenggaraan yang sudah terjadi, kita yang terbaik, ujar Erick Thohir kepada CNN. Well, Indonesia has been an incredible host, fantastic hospitality, warm, people are great, so a big thank you to Indonesia. Terima kasih. Tak ingin situasi ini terus berlarut, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan komentarnya, meskipun Gianni tidak membela Indonesia, pria kelahiran Italia itu menyoroti pentingnya Asia Tenggara sebagai bagian dari sepak bola dunia, maka dari itu Piala Dunia harus digelar di Asia Tenggara, hal itu agar semua tertuju ke sana. Bagi FIFA, kami bertekad untuk menjadikan sepak bola benar-benar mendunia dan Asia Tenggara menjadi bagiannya. Saya berharap sebuah wilayah yang pernah saya kunjungi berkali-kali, adalah bagian penting dari peta sepak bola global di masa depan. Masih banyak lagi yang akan datang dan mari kita nantikan, kata Gianni Infantino pada situs resmi FIFA. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Apa yang diungkapkan Gianni Infantino bisa dikatakan sangat tepat, karena sejauh ini sepak bola di ASEAN jarang mendapatkan sorotan dari dunia. Hal itu terjadi mengingat kekuatan timnas negara-negara di ASEAN masih terbilang lemah, jika dibandingkan dengan regional yang lain. Buktinya sampai saat ini belum ada negara di ASEAN yang bermain di Piala Dunia. Situasi inilah yang membuat FIFA menggelar ajang Piala Dunia kelompok umur di Indonesia. Hal itu dikarenakan Indonesia dianggap negara yang benar-benar niat dan pantas untuk menjadi tuan rumah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Itulah tadi komentar FIFA melihat Indonesia selalu dituduh menjadi anak emas dari Federasi Sepak Bola Internasional tersebut.